Yuk kita mulai dengan tahapan pembuatan sanggul pengantin Aceh. Pertama kita bagi rambut menjadi 4 bagian, yaitu di daerah top. Bagian pertama kita ikat dengan karet. Setelah kita ikat dengan karet, tapi jangan terlalu kencang sekali ya, nanti sakit. Kemudian kita langsung ke bagian samping. Kita mulai bagi menjadi 3 bagian, bagian samping, belakang. Nah, bagian belakang kita ikat terlebih dahulu. Ikat tinggi ya, biar sama seperti yang bagian topnya, bagian depannya, frontnya. Nah, setelah itu bagian samping kita ikat juga. Bagian samping kiri, kemudian bagian samping kanan kita ikat. Nah, kalau sudah terikat semua, kita pasangkan bantalan dari pandan. Nah, jangan lupa bantalan dari pandan ini kalian ikat lagi dengan karet supaya kuat, supaya kencang. Ini teknik yang saya buat ya. Setelah itu rambut yang samping kiri dan samping kanan kita ikat kembali. Kita ikat sehingga membentuk menjadi beberapa ikatan. Jangan lupa dijepit ya, supaya ikatan dari si rambut tidak lari. Kita kencangkan kembali dengan jepit. Selanjutnya kita rapikan, kita lihat samping kiri, samping kanan biar sama, jangan ada asimetris, jangan sampai asimetris. Jadi sumpelnya harus sama. Kemudian kita rapikan rambut-rambut yang halus supaya nanti waktu kita memasang jilbab itu tidak ada yang keluar. Kita tutup dengan jala harnet yang warna emas. Maksudnya nanti supaya waktu kita menusuk sunting itu hasilnya tidak susah untuk dicucuknya. Pandannya kita tutup sehingga tidak terlihat pandan. Jadi rambutnya juga sudah tertutup. Nah, selanjutnya saya mulai memasangkan jilbab untuk bagian muka menggunakan pasmina yang lentur, pasmina elastis. Saya ikat bagian belakang terlebih dahulu. Kemudian saya bawa ke samping dengan menggunakan jarum pentul. Kemudian kita bawa ke depan. Perhatikan jangan sampai rambut yang ada di godek keluar ya. Pelan-pelan kita rapikan. Dibantu dengan jarum. Setelah rapi, kita bawa ke samping, dari samping kiri kita bawa ke samping kanan. Kita rapikan juga. Rapikan sekali, jangan sampai terlihat rambut yang keluar.
semenjak Aceh menjadi Provinsi Darussalam, semua pakaian wanita harus tertutup. Kalau dulu, zaman dahulunya, pakaian pengantin wanita untuk sunting atas ini tidak perlu dijilbab seperti itu. Tapi sekarang sudah harus dijilbab, harus tertutup semua. Jadi harus pasang hijab. Nah, kemudian sisa dari pasmina tadi saya ikat di tengah-tengah sanggul dan kepala. Kita rapikan untuk lehernya, kemudian bagian sampingnya, supaya jangan ada yang lepas. Nah, sisa dari pasmina yang sebelah kiri kita pasangkan, agak ditebalkan bagian kening dan dahi, sebab kita nanti akan memasangkan patamdoh supaya tidak sakit patamdoh. Nah, sekarang sudah rapi. Tinggal saya sisa dari pembungkus pandan tadi. Nah, itu saya selipkan lagi. Nah, sekarang sudah terlihat rapi kan? Kalau sudah terlihat rapi seperti ini, sudah kencang, kita perlu periksa lagi finishing ya, supaya kencang semua. Nah, ini dia aksesoris sunting pengantin Aceh yang akan kita pasang. Itu ada sunting yang cucuk, kemudian ada patamdoh, kemudian ada tusuk cempaka, ada kembang goyang, kemudian ada bungo tajuk. Bungo tajuk ini sudah dibuat seperti bando supaya memasangnya lebih gampang. Nah, biasanya pada kening dipasangkan bunga kantil supaya patamdohnya dipasang tidak sakit. Tapi di sini saya ganti, saya modif dengan renda, biar terlihat lebih modern. Saya pasangkan 2 kali supaya ramai, dan di dahi serta kening supaya tertutup. Jadi dia sedikit menyentuh alis. Setelah itu kita pasangkan patamdoh. Kita pasangkan patamdoh ini, kita ikat yang kencang. Setelah itu saya pasangkan bunga tajuk yang sudah disusun sedemikian rupa berupa bando. Nah, sekarang aku menusukkan kembang cempaka. Kita susun dari depan terlebih dahulu, dari depan pas benar di samping pipi. Kemudian naik ke atas, dari kiri kita pasang, kemudian kanan. Begitu juga. Kita samakan antara samping kiri dan samping kanan. Saya memasangkan ini untuk beberapa bunga cempaka. Saya tusuk perlahan-lahan, awas kena kepala ya. Kita tusuk, perhatikan, lihat ke kaca supaya hasilnya nanti seperti air terjun. Jadi menyusun, menaik ke atas. Nah, seperti ini kira-kira yang susunan untuk bunga cempaka yang kita pasang. Untuk depannya saya tusukkan juga supaya terlihat lebih rapi. Bagian belakang pun saya tambahkan supaya tidak ada kekosongan di belakang.
Kemudian satu persatu saya pasangkan sunting. Saya pasangkan sunting. Dimulai dari tengah dahulu. Kalau untuk Padang namanya serunai atau sunting ketek. Kalau di sini kita pasangkan sunting susun. Kita susun dari bagian tengah. Kemudian ke kanan, pasang lagi ke kiri. Kita lihat susunnya biar sama. Kemudian ke kanan lagi, kita tusuk lagi ke kanan, kemudian tusuk ke kiri. Tusuk lagi ke kanan. Perlahan-lahan kita tusuk. Kita lihat, kemudian pasang lagi di tengah. Pasang tengah. Kemudian tusuk lagi sebelah kanan. Setelah itu tusuk lagi sebelah kiri. Tusuk lagi ke sebelah kanan lagi. Kita cari lubangnya perlahan-lahan ya. Jadi kita menyusun seperti kita membuat kipas. Perhatikan cara menyusunnya supaya jangan ada yang lebih timbul dan jangan ada yang masuk dan ada yang keluar. Jadi sejajar. Itu kan pelan-pelan, kalau tidak itu susah untuk menusuknya. Nah, sekarang sudah tersusun. Ini suntingnya sudah kita pasang. Kita bisa tambahkan lagi untuk yang kosong-kosong, yang masih kosong supaya menyatu antara sunting dengan kembang cempakanya kita isi. Terakhir kita pasangkan kembang goyang. Kembang goyang ini saya pasangkan mengikuti bando, jadi bentuknya juga bulat, setengah lingkaran. Jadi dari tengah, kemudian ke kanan, setelah itu ke kiri, ke kanan lagi, ke kiri lagi, sampai habis. Kita pasang yang rapi supaya hasilnya terlihat simetris antara kiri dan kanan. Setengah lingkaran ya, kita bentuknya seperti kipas. Jangan lupa teman-teman semua subscribe YouTube channel saya, Bastian Hendra, dan juga jangan lupa di like ya. Kalau sudah nanti semuanya dipasang, jangan lupa kita cek kembali, kita finishing ya, kita finishing. Jangan sampai ada jeda antara kembang goyang, kemudian bunga tajuk, dan tusuk cempakanya. Jadi harus ada satu kesatuan. Oleh karena itu boleh dimajukan sedikit atau dimundurkan ya, biar sama antara kiri dan kanan dan menjadi satu kesatuan antara kembang goyang, bunga tajuk, kemudian sunting, dan kembang cempaka.
terakhir, untuk bagian belakang supaya rapi, kita pasangkan bunga, harusnya bunga asli ya. Di sini karena saya mencoba untuk memasangkan pakai bunga palsu, yaitu bunga melati dikasih bunga mawar, tapi palsu ya, artificial. Nah, ini dia hasilnya. Kalau ada suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya akan terangkan bahwa memakai kalung cekek, kemudian juga perhiasan dadanya dipasangkan sempelah, setelah itu bros sebanyak 3.